Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jelita Siburian dengan NIM 210301246 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui perkembangan jamur pada tempe yang diamati dalam beberapa hari dan diletakkan dalam suhu kamar 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama tempe dan yang kedua plastik. Tempe digunakan sebagai tempat tumbuh jamur dan plastik digunakan sebagai tempat tempe. Langkahnya yang pertama, buka tempe dari plastiknya. Yang kedua, pindahkan tempe ke dalam plastik yang sudah disediakan dengan ukuran yang lebih besar. Yang ketiga, diletakkan tempe ke dalam suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Yang keempat, diamati perkembangan jamur pada tempe tersebut. Berikut ini adalah proses pembuatannya. Berikut ini adalah penampilan pada tempe yang dibiarkan selama 2 hari di dalam suhu kamar. Terlihat adanya perubahan pada tempe, yaitu adanya jamur hitam yang terdapat pada tempe. Berikut ini adalah penampilan tempe yang dibiarkan di dalam suhu kamar selama 3 hari. Telah terlihat jamur hitam yang agak banyak pada tempe atau disebut dengan Rhizophus oligoporus. Berikut ini adalah penampilan pada tempe yang dibiarkan selama 4 hari di dalam ruang kamar. Telah terlihat semakin banyak jamur-jamur hitam yang berada di sekitar permukaan tempe dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan bau busuk. Berikut ini adalah penampilan pada jamur yang terdapat pada tempe yang dibiarkan selama 5 hari di dalam suhu kamar. Telah terlihat adanya banyak jamur-jamur hitam pada tempe yang disebut dengan Rhizophus oligoporus. Jamur makroskopis adalah jamur yang ukurannya relatif besar sehingga dapat dilihat dengan kasat mata, dapat dipegang dan dipetik oleh tangan, dan bentuknya menjolok. Salah satu contoh jamur makroskopis adalah jamur tiram putih. Jamur tiram merupakan jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu, baik kayu yang masih hidup atau mati. Ditinjau dari segi morfologisnya, struktur tubuh jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus terdiri dari 2 bagian, yaitu tudung atau pileus dan tangkai atau stipe. Permukaan tudung jamur agak licin, mengkilap, dan berminyak jika dalam keadaan lembab. Bila jamur tersusun agak rapat ketika muda, bila ini berwarna putih. Namun semakin tua warnanya berubah menjadi krim kekuningan. Tubuh buahnya berbentuk rumpun dan memiliki banyak cabang yang menyatu pada satu media. Daging buahnya berwarna putih pucat. Semakin tua, daging buah menjadi semakin keras. Inti plasma dan spora jamur tiram berbentuk sel-sel lepas atau bersambungan. Calon tubuh buah jamur atau yang disebut dengan pinhead akan berbentuk pada titik-titik pertemuan percabangan miselium. Selanjutnya, calon tubuh buah ini akan berkembang menjadi tubuh buah jamur. Stipe jamur tiram ini bertindak sebagai penopang tudungnya, sedangkan pada tudung terdapat organ reproduksi, yaitu ribuan kantong spora yang menempel pada lamela sendiri.
Bentuk lamela sendiri menyerupai irisan ikan berlapis-lapis atau lembaran-lembaran. Jamur tiram putih ini membentuk struktur yang tumbuh mekar, membentuk corong pendek, menyerupai penampilan kerang atau tiram. Struktur tubuh jamur yang berkembang mekar atau tudung ini disebut dengan pileus, dan ukuran pileus membentuk setengah lingkaran berkisar antara 5 cm sampai 15 cm. Sedangkan stipenya panjangnya berkisar antara 2 cm sampai 6 cm. Besarnya atau ukuran jamur itu tergantung pada kondisi lingkungan, medium tumbuh, dan lingkungan atmosfer. Bagian tubuh jamur yang berbentuk menyerupai payung merupakan alat reproduksi jamur tiram putih. Ini bereproduksi dengan cara seksual melalui penyatuan dua jenis hifa yang bertindak sebagai gamet jantan dan gamet betina, membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi pimodia dewasa. Spora seksual pada jamur tiram putih ini disebut dengan basidiospora, yang terletak pada kantung basidium. Sel jamur tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis seperti tumbuhan tingkat tinggi. Jamur memperoleh makanan secara heterotrof dengan mengambil makanan dari bahan organik. Bahan-bahan organik yang ada di sekitar tempat tumbuhnya diubah menjadi molekul-molekul sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh hifa. Untuk selanjutnya, molekul-molekul sederhana tersebut dapat diserap langsung oleh hifa.